warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para guru yang sangat-sangat saya hormati, wabil khusus Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Qadri. Orangnya udah pulang, Sleman. Al-Habib Fauzi bin Zain Ba'bud. Yang kita hormati Kiai Haji Muzanni Mukhtar, Kiai Haji Fadli Mukhtar, Kiai Haji Rusdi, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Jahuri, Kiai Haji Sunardi, matta'anallahu bituli hayatihim, amin. Sahibul Bait, Bapak Martai dan Ibu Mai sekeluarga yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam rangka walimatul ursi. Mudah-mudahan yang diniati oleh Sahibul Bait diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, beruntung kampung yang ada ahlil baitnya. Beruntung kampung yang ada habaibnya. Perintah langsung dari Nabi Muhammad untuk cinta kepada para habaib ahlil bait. Kata Nabi kita Muhammad, an-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Bintang pengaman bagi penduduk langit dan para habaib ahli baitku, kata Nabi Muhammad, pengaman bagi penduduk bumi. Alhamdulillah di sini ada habaib. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kampung ini dan sekitarnya. Di dalam hadis lain Nabi menjelaskan ahibbullah
lima yaghdukum min ni'amih. Cintai Allah karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat pada kalian, nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat nafas, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita hitung nggak bisa. Nikmatnya Allah terlalu banyak. Cintai Allah, kata Nabi Muhammad. Saya pakai bahasa Madura, sampean paham, punten. Sebab mon kula ngangge bahasa Madura todus takut salah, Pak. Campur saos kiwagi. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku, kata Nabi Muhammad, untuk kecintaanmu kepada Allah. Kalau kamu ngaku cinta Allah, cintai aku, kata Nabi Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai keluargaku, cintai habaib karena kecintaanmu kepada aku. Kalau kamu ngaku cinta Rasulullah, cintai keturunannya. Makanya alhamdulillah di sini ada habaib berbarokah. Walaupun visnya sama, Pak, ruhnya beda, Pak. Vis kita sama habaib sama, nanti ruhnya beda. Bahkan di dalam hadis lain Nabi menjelaskan awalu ma asfa'u yaumal qiyamati ahla baiti thumma man ahabbahum thumma man ahabbahum. Pertama kali aku tolong nanti di hari kiamat adalah keluargaku para habaib. Yang pertama kali ditolong sama Nabi Habib. Thumma man ahabbahum, thumma man ahabbahum, lalu orang yang cinta sama mereka, lalu orang yang cinta sama mereka. Pertama yang ditolong para habaib, lalu yang cinta sama habaib bakal ditolong sama Nabi Muhammad. Yang kedua di sini banyak kiai, Pak. Cintai kiai. Kiai ini siapa? Ahli warisnya Nabi Muhammad. Perintah langsung dari Nabi Muhammad, ahibbul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Cintai para ulama, cintai para kiai, karena mereka ini lampu-lampu di dunia, lampu-lampu di akhirat. Mon sobung lampu, Pak, beteng, Pak. Mon beda kiai berarti beda lampuna. Akhirat, lampuna akhirat kiai. Cintai kiai, cintai para ulama. Al-Imam Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan al-alimu afdalu minas shaimil qaim al-mujahid fi sabilillah. Orang alim, Pak, lebih hebat pangkatnya, lebih afdol daripada orang ahli bangun malam. Orang bangun malam sholat tahajud, mon siang puasa, itu masih afdol orang alim. Al-mujahid yang perang di jalan Allah, perang membela agama Islam, masih afdol orang alim. Jadi orang alim itu lebih bagus, lebih tinggi pangkatnya dari orang ahli puasa, ahli ibadah, dan ahli jihad membela Islam. Orang alim lebih afdal. Cintai orang alim.
Dalam hadis Pak, al-alimu habibullah wa in kana fasiqon. Orang alim ini kekasih Allah walaupun fasik. Walaupun kadang-kadang nggak benar. Sebab namanya ulama juga tidak maksum. Kadang-kadang nggak benar. Nabi bilang orang alim kekasihnya Allah walaupun dia fasik. Apalagi dianya soleh. Dan pada kesempatan ini kita ini walimatul ursi. Mudah-mudahan pengantin laki-laki menjadi pengantin yang soleh, yang sayang sama istrinya, dan mudah-mudahan mempelai perempuan, pengantin perempuannya menjadi solehah yang taat sama suaminya. Hadirin, Nabi mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang bikin orang hidup di dunia bahagia. Ada 4 yang membuat orang hidup di dunia bahagia. Kalau punya 4 ini berarti hidupnya senang. Ini yang ngomong Nabi Muhammad. Yang pertama, kalau orang kepengin hidupnya bahagia, kata Nabi Muhammad, zaujatuhu solehatan. Istrinya soleha. Biar rumah kita mewah, Pak. Mobil kita ganteng. Tapi kalau istrinya bengal, Pak, kelakena, lo pernah selake bedai rumah. Tangki. Biar rumahnya gubuk. Mobilnya butut, mobilnya buruk. Tapi kalau istrinya soleha nikmat. Makanya beruntung orang yang punya istri soleha. Sekarang kalau kita nanya, perempuan yang solehah itu yang bagaimana? Kata Nabi Muhammad, khairun nisa, sebagus-bagus perempuan, mantasurruka ida absorta. Kalau dilihat suaminya nyenengin. Gak cemberut terus. Kalau dilihat suaminya nyenengin, itu perempuan soleha. Wa tuti'uka idza amarta. Kalau disuruh suaminya nurut. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Di waktu suaminya pergi, jaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Itu perempuan yang soleha. Kalau dilihat nyenengin sama suami, kalau disuruh nurut, kalau suaminya pergi jaga dirinya, tidak jalan dengan laki-laki lain, dan jaga harta suaminya. Itulah perempuan yang soleha. Orang jadi orang perempuan itu enak, Pak. Surganya paling gampang perempuan. Surga paling gampang itu perempuan. Sholatnya benar, puasanya benar, jaga diri, nurut sama suami. Nabi bilang dakholatil jannah, masuk surga. Sholat 5 waktunya bener, puasa Ramadannya bener, jaga diri, nggak jalan sama laki-laki lain. Yang keempatnya nurut sama suami, nggak bisa kurang itu, Pak.
Harus 4 untuk perempuan kalau kepengin surga. Bahkan Nabi bilang dia boleh pilih pintu surga yang mana saja yang ia mau. Surga ada banyak, itu perempuan yang bisa jaga 4 macam, dia boleh pilih pintu surga yang manapun. Ada perempuan sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi kelakena bengal. Sama suaminya berani, sama suaminya kasar. Jangan harap dapat surganya Allah. Sobung, Pak. Kalau perempuan bengal kelakenah, walaupun ahli ibadah, tak kira masuk surga. Bener can kula, can Nabi. Sebab ibadahnya nggak naik ke atas. Nabi bilang ada 3 golongan, ibadahnya nggak naik ke atas, artinya nggak diterima sama Allah. Siapa di antara 3 ini? Al-mar'atu as-sakhitu 'alaiha zaujuha, perempuan yang suaminya marah sama dia, yang suaminya benci sama dia, ibadahnya enggak naik ke atas apalagi diterima. Jadi kalau perempuan kepengin selamat dari api neraka, cari ridho suami, artinya nurut sama suami, taat sama suami. Perempuan melayani suami itu ganjarannya raja. Disuruh sama suaminya, mak bikin teh engki, ganjarannya kayak orang jihad. Mak ada mak masak ake, nurut, ganjarannya kayak orang jihad. Yang ngomong Nabi Muhammad, khidmatuha li zaujiha kana jihadan. Melayani suami seorang perempuan itu pahalanya seperti orang jihad, perang di jalan Allah. Suami minta kopi, layanin. Suami minta makan, masakin. Itu pahalanya kayak orang jihad. Wa khidmatuha li sibyaniha sitron minan nar. Ngurus anak, istri ngurusin anak, nyepokin anak, nyusuin anak, itu enggak kosong. Nabi bilang khidmatuha wa kanat khidmatuha li sibyaniha sitron minan nar. Seorang ibu, seorang istri yang ngurusin anaknya, nyepokin anaknya, nyusuin anaknya, kata Nabi Muhammad, penghalang dari api neraka. Makanya kalau anak nangis minta nyusu susuin, anak nangis minta cepok cepokin, itu penghalang dari api neraka. Makanya untung jadi ibu yang soleh. Makanya kalau kita pengen bahagia, cari perempuan yang baik, yang solehah, yang ngerti agama. Jangan asal lihat cantiknya. Ketemu di terminal karena cantik pas dilamar, nggak taunya akhlaknya rusak. Lihat agamanya, cari anak yang dari pesantren, Pak. Nabi yang ngomong fazfar bidzatid taribat yadak, carilah perempuan yang ngerti agama, maka kamu akan sukses dengan dia. Makanya kalau punya anak perempuan, taruh di pondok. Biar ngerti agama.
Jangan cari cantik juga lah. 3 bulan 4 bulan bosen Pak. Tangki. Malahan lihat istrinya tetangga kayaknya lebih cantik kan istri tetangga. Tobuk kepinina TV. Seorang tokoh namanya Imam Luqmanul Hakim. Dia nasihatin anaknya, iyyaka wal mar'atasu fa innaha tusyayyibuka qoblal masyib. Hati-hati kamu dengan perempuan yang buruk akhlaknya, karena dia akan membuat kamu beruban sebelum waktunya beruban. Masih umur 30 rambutnya lah putih kabeh. Kenapa? Karena dapat perempuan yang buruk akhlaknya. Jangan dilihat cantiknya, lihat agamanya, maka kita akan bahagia dengan dia. Orang akan hidup bahagia kalau punya istri solehah. Walaupun rumahnya gubuk Pak, tidur nyenyak nikmat karena istrinya soleh. Yang kedua, kalau orang kepengin bahagia, auladuhu abroro, anaknya berbakti. Anaknya nurut sama orang tua, bahagia. Rumah mewah, mobil mewah, anaknya bengal. Anaknya berani, pusing Pak. Lah bagaimana supaya anak kita berbakti Pak? Kitanya berbakti. Kalau sampeyan Pak kepengin anak sampeyan berbakti, sampeyannya berbakti. Walaupun sampeyan taruh pondok 10 tahun, kalau sampeyan berani sama orang tua sampeyan, anak sampeyan nanti berani sama sampeyan walaupun mondok. Karena itu Nabi yang ngomong, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum, berbaktilah kalian sama orang tua kalian, nanti anak-anak sampean berbakti. Kalau sampean bengal ke orang tua na sampean, anak sampean deki bengal ke sampean. Mari yang masih ada orang tua berbakti. Saya sering Pak, saya terangkan di Jakarta. Ini lampunya Pak. Saya berdiri aja dah. Saya sering terangkan di Jakarta tentang berbakti. Orang berbakti Pak, faedahnya banyak, diantaranya 3. Orang nurut sama orang tua, patuh sama orang tua, diantara faedahnya 3 yang saya akan terangkan. Banyak faedahnya, tapi saya mau terangkan 3. Apa kata Nabi Muhammad, man barra walidayhi tubalahu wa zadahullah fi amrih. Orang yang berbakti sama orang tua panjang umurnya. Kalau kepengin panjang umur berbakti. Ini yang ngomong Nabi. Ya tuba, enten tak apa Pak? Enggak apa-apa Pak. Biar enggak ngantuk Pak. Jadi kata Nabi Muhammad, beruntung orang yang berbakti kepada orang tuanya. Apa keberuntungannya? Allah panjangkan umurnya. Kalau sampean berbakti panjang umur. Itu yang pertama. Yang keduanya pahalanya gede banget. Orang berbakti ini pahalanya gede banget. Sahabat Anas bin Malik nanya sama Nabi Muhammad, hal birrul walidain ahabbu ilaik am ibadatu alfi sanatin. Nabi, berbakti sama orang tua lebih engkau sukai atau ibadah 1000 tahun?
Ini Nabi ditanya, berbakti lebih engkau sukai atau ibadah 1000 tahun? Dijawab sama Nabi Muhammad, birrul walidain ahabu ilayya wa ilallah min ibadati alfi sanatin. Kata Nabi Muhammad, berbakti kepada kedua orang tua lebih aku sukai, lebih Allah cintai daripada ibadah 1.000.000 tahun. Siapa yang bisa ibadah 1.000.000 tahun? Berbakti sama orang tua lebih hebat daripada ibadah 1.000.000 tahun. Makanya kan susah Pak berbakti Pak. Saya mungkin di sini mungkin yang berbakti 10%. Karena berat. Kenapa berat? Ganjaran raja. Tore. Kalau masih punya orang tua berbakti. Barokah fid dunya wa fil akhirah. Nabi bilang albar fil jannah. Berbakti surga. Sholatnya kadang-kadang. Tapi berbakti surga. Al-aq benar, Nabi bilang durhaka neraka. Walaupun ahli sholat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli sodakoh, tapi durhaka, Nabi yang ngomong al-aq benar, orang yang durhaka tempatnya neraka. Yang ketiga Pak, orang berbakti ini ngampunin dosa Pak. Ngampunin dosa. Ada orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, asabtu dzamban aziman. Nabi, saya telah melakukan dosa besar. Bagaimana supaya diampuni sama Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Birra ummak. Berbakti sama ibumu, nanti dosa besarmu diampuni sama Allah. Lalu dia bilang, lah ibu saya sudah meninggal Nabi. Ibu saya sudah meninggal. Nabi bilang, birro kholatak. Berbakti sama bibi. Tretanambu. Kalau ibunya sudah meninggal, berbakti sama tretanambu. Jangan musuh Pak. Tengok, samperin. Berbakti setelah ibu meninggal kepada tretanya ibu. Kata Nabi, kamu berbakti sama ibumu, dosamu diampuni. Ibu sudah meninggal. Kata Nabi, kamu berbakti sama bibimu, tretanambu, dosamu nanti diampuni. Jadi berbakti mengampuni dosa. Maka mari yang masih ada orang tua berbakti. Lah, orang tua saya sudah meninggal Habib. Apakah masih bisa berbakti? Masih Pak. Berbakti ini berlanjut sampai kiamat. Ada orang datang ke Nabi Muhammad, dia bilang, hal baqiya alayya min birri walidayya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima ya Rasulullah. Ibu saya meninggal, bapak saya meninggal. Nabi, bisa enggak saya berbakti sama orang tua saya yang sudah meninggal? Nabi bilang masih. Bagaimana? As-sholatu lahuma, doain orang tua. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu berbakti setelah kedua orang tua meninggal. Yang keduanya istighfar lahuma, bacain istighfar. Mintakan ampun, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Itu berbakti setelah orang tua meninggal. Makanya orang bikin tahlil, itu berbakti. Bikin tahlil 7 hari, bikin 100 hari, 1000 hari khol, itu berbakti. Namanya minta sama Allah agar orang tua kita diampuni.
Itu berbakti setelah orang tua. Lah saya nggak bisa bikin haul, doa sendiri. Minta sama Allah supaya orang tua kita diampuni. Yang ketiganya silaturahim allati la tusalu bihi ma, berbakti sareng tretanah orang tua. Itu kalau orang tua sudah meninggal, berbakti sareng tretana orang tua, alek kakakna orang tua sambung. Dapat pahala berbakti. Yang keempatnya, infadhu ahdihima, tunaikan janji-janji orang tua. Orang tua lambe wasiat, tunaikan. Orang tua lambe andi janji tero aparing ke Ustadz ruah 1.000 terus age. Itu berbakti setelah orang tua meninggal. Yang kelimanya ikramu sadiqihima, hormati kanca-kanca orang tua. Saya kalau ketemu kawannya bapak saya hormati Pak. Karena itu berbakti setelah orang tua meninggal. Wah, kancana bapak, hormati. Ada orang tertulis ahli neraka, tertulis durhaka, tapi setelah orang tuanya meninggal dia kerjakan 5 tadi, akhirnya dirubah tulisannya masuk kategori orang yang berbakti. Nah, makanya berbakti kalau orang tua sudah meninggal tadi itu 5, doain, istighfarin, silaturahmi, sereng tretana orang tua, tunaikan janji orang tua, hormati kancana orang tua. Ya, jadi ini 2 Pak. Jadi kalau kita kepengen hidup bahagia di dunia, istri solehah, kedua anaknya berbakti. Coba sampean rumahnya gedung, mobilnya Alphard, tapi anakan sampean bengal ke sampean, tak bisa asaren Pak. Walaupun asena telo, pakun pusing kepilengan, tak bisa asaren. Makanya orang rumahnya jelek, mobilnya butut, tapi anaknya berbakti, istrinya soleha, nikmat. Yang ketiganya, kalau kita kepengin hidup bahagia, khulato'uhu solihin, kancana orang-orang soleh. Nyari kawan akrab, orang soleh. Kawan bisnis, bebas. Sampean mau bisnis sama Cina pun terserah. Tapi kanca akrab orang yang soleh. Nanti bahagia. Sebab kalau kanca orang soleh, kalau kita maksiat dia bakal negor. Makanya khairul ashab mandallaka alal khair. Sebagus-bagus kawan yang mengarahkan kamu kepada kebaikan. Dalam hadis lain, khairul ashab sahibun idza dzakartallah a'anak. Kawan yang bagus, kalau sampean ingat sama Allah dia dukung. Mau sholat toreh, sholat gelu. Jumat toreh, Jumat gelu. Dukung, itu kawan yang baik. Mun sampean terus abejeng elang-elang, tinggalin, jangan dideketin lagi. Itu kawan cuba. Wa idza nasitallah a'anak. Kalau sampean lupa sama Allah, dia zakarok, dia ingatkan le tore kilo asola. Itulah kawan yang baik. Ya cari kawannya orang yang soleh, kawan akrab cari orang yang soleh, nanti hidupnya bahagia. Dan yang keempat, yang terakhir, warizquhu fi baladihi, rezekinya di negeri sendiri. Sampean nyari duit nggak sampai ke Malaysia, ke Mekah, ke Jeddah. Ke Mekah tanah apa mon haji, ziarah makom Nabi, mau nyari obeng tak usah. Di negeri sendiri lebih barokah. Kemarin saya ceramah di Bujur, daerah Pamekasan, itu mayoritas orang sono Pak ala kohna ke Malaysia.
Nabi bilang, ya, di antara yang bikin bahagia di dunia rezekinya di negeri sendiri. Nggak usah ke Malaysia, nggak usah ke Mekah kalau nyari duit. Kalau taruh haji tore, nyari ilmu tore ke Mekah, nyari duit di negeri sendiri lebih barokah. Nggak pisah dengan anak istri. Bagaimana supaya dapat rezeki banyak? Di dalam kitab sebelum Al-Quran, harrek yadaka alako. Rezeki dari Allah. Allah turunkan rezeki lewat sebab. Wa ja'alna min kulli syai'in sababa. Sampean doa nyuwun ya Allah mantar turun obeng miliaran, tak kira turun Pak. Munta Allahku harrik yadaka. Kata Allah, gerakkan tanganmu, kerja, aftahu laka babar rizki, maka akan aku buka untukmu pintu rezeki. Allahku Pak. Kalau kepengen rezeki banyak, kerja itu mulia. Yang kedua, kalau kepengen rezeki banyak, apa kata Nabi Muhammad? Bakiru fi talabir rizki, fa innal ghudwata barokatun wa najah. Pagi-pagi Pak berangkatnya kalau nyari rezeki. Itu Nabi yang suruh. Marina subuh wirid sekeje ulnem lamangkat. Nabi bilang berpagi-pagilah di dalam nyari rezeki karena pagi itu berkah dan sukses. Pagi-pagi pasti dapat rezeki. Yang ketiganya, kalau kepengen rezeki banyak jangan suka minta-minta. Siapapun dia, Habib kalau minta coba, Kiai kalau minta coba, kecuali mintanya untuk masjid, untuk madrasah saya, minta untuk pribadi jangan, tidak boleh. Melarat Pak, orang yang suka minta-minta Pak, mau Kiai, mau Sabah, kalau minta untuk pribadi nggak boleh. Kalau mintanya untuk masjid bagus. Mintanya untuk madrasah sae, mintanya untuk anak yatim long-molong. Untuk anak yatim bagus, minta untuk pribadi coba. Nabi nggak pernah minta-minta. Orang yang suka minta-minta melarat. Walaupun sehari dapat 1 juta, 2 juta, itu yang ngomong Nabi. Makanya kata Nabi, alako. Saya tukang ojek bagus. Kok ada gang kerupuk, keripik saya. Selama halal nggak ada yang jelek Pak. Sampai Nabi bilang la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairul lahu min an yas'alan nas. Kamu pergi ke hutan, ngambil kayu, seikat kayu, lalu kamu jual. Kata Nabi, itulah lebih bagus untuk kamu daripada kamu minta-minta. Laku, jangan minta-minta. Kalau nggak punya duit nginjem, pergi balik. Jangan minta ya. Soalnya nginjem pas paringi saya, namanya rezeki. Ngomong ngencem pesena 1 juta lala kala yang kehidup wah sahe itu namanya rezeki tak minta tangki. Sebab Nabi yang ngomong orang suka minta itu melarat. Kata Nabi ma fataha rajulun baba mas'alatin an nafsih illa fataha Allah alaihi baba fakrin. Tidaklah orang minta-minta untuk dirinya, bukan untuk masjid, bukan untuk pondok, minta untuk pribadinya. Kata Nabi dibuka untuk orang itu pintu kefakiran. Fakir itu orang tak bisa sugih. Walaupun sehari 10 juta dapatnya, nggak barokah habis. Jangan. Jadi 3 kalau kepengen rezekinya banyak, gerak, lakoh, pagi-pagi nyari rezeki, dan jangan suka minta-minta. Kalau kepepet nginjem Pak,
Jangan minta. Itu 4 Pak. Kalau kepengin bahagia hidup di dunia, istrinya solehah, anaknya berbakti. Yang ketiganya, kawannya orang-orang soleh. Yang keempatnya, rezekinya di negara sendiri. Ini saja mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, diberi keturunan yang soleh solehah, dan mudah-mudahan digampangkan rezeki kita sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa haji ila baitillah, bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa haji ila baitillah wa ziarah qabrin Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan yang anak-anaknya bandel, mudah-mudahan jadi anak yang berbakti. Yang istrinya enggak nurut, mudah-mudahan istrinya menjadi istri yang salehah. Mudah-mudahan kita pun bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tidak pelit dengan orang tua, tidak pelit dengan para kiai dan ulama, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua fid dunya wa fil akhirah, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua fid dunya wa fil akhirah. Kita sekarang ngumpul di dunia, mudah-mudahan kita di akhirat kelak berkumpul kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin bi ridha rabbil alamin. Yu'idu alaina sininan ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma yuhibbu wa yarda dzul jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا